Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baiklah Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel Irawan Official, jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official. Informasi penting ya tentunya yang disampaikan oleh Panselnas bagi pelamar CPNS 2023 atau P3K ya, ini makin mudah saja. Mudah-mudahan realisasinya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi P3K atau CPNS dengan persyaratan mudah dan tentunya bisa diprioritaskan ya tentunya untuk khusus untuk honorer yang telah lama mengabdi. Ya, dikutip dari gpn.com bahwa untuk pendaftaran CPNS 2023 dan P3K makin dekat. Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara Panselnas CSN pun mengimbau ya untuk para pelamar menyiapkan berkas-berkasnya. Jadi selain Bapak Ibu mengikuti tes seleksi CPNS ya, tentunya untuk pelaksanaan eh, mengerjakan soal-soal teknis, kemudian pedagogik dan sebagainya, Bapak Ibu harus mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan, baik itu kartu keluarga, kartu tanda penduduk, transkrip nilai, pas foto ya, dan tentunya persyaratan lainnya. Jadi dokumen yang harus disiapkan diantaranya surat lamaran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah, transkrip nilai, pas foto terbaru, latar belakang merah. Nah, perlu diketahui bahwa untuk di laman SSCSN biasanya dokumen-dokumen ini di scan ya Bapak Ibu dengan format PDF dan dengan ukuran tidak lebih dari 1000 KB ya kalau menurut pengalaman kemarin. Nah, yang menjadi sorotan penting adalah ketika Bapak Ibu melamar dalam jabatan tertentu tentunya harus disesuaikan dengan ijazah yang Bapak Ibu punya ya, atau yang Bapak Ibu miliki dan linier dengan formasi yang dilamar. Nah, jadi selain dokumen lain juga ya ketentuan jenis seleksi dan instansi. Jadi siapkan terlebih dahulu berkas-berkas walaupun jadwal pendaftarannya cukup lama ya, yaitu akan digelar pada 17 September sampai 6 Oktober. Nah, Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang untuk dokumen-dokumen penting yang akan di-upload ya. Nah, jadi selain itu Deputi Suharmen menyampaikan soal adanya portal ASN Karir. Portal ini bertujuan memberikan informasi kepada seluruh calon pelamar terkait informasi tentang jabatan yang hendak dilamar termasuk persyaratan untuk jabatan tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti ya untuk portal ASN Karir tersebut. Jadi selain dibuka juga informasi tentang penghasilan yang akan diterima, jadwal pendaftaran dan lainnya. Nah, sebelum Bapak Ibu mendaftar ke satu instansi atau satu formasi tersebut, Bapak Ibu harus mengetahui berapa sih jumlah gaji yang didapat, kemudian tunjangannya berapa, kemudian lokasi formasinya di mana. Tentunya Bapak Ibu harus mengikuti informasi dari BKPSDM masing-masing ya, boleh itu di luar daerah atau di dalam daerah ya. Intinya jadi portal ASN Karir ini dibuat agar seorang calon ASN baik ya, CPNS maupun P3K tahu jika diterima menjadi ASN pada jabatan tersebut, maka mereka memiliki gambaran tentang apa yang akan menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi tutur Deputi Suharmen, jangan sampai ketika Bapak Ibu diterima ya di satu instansi atau satu formasi tersebut Bapak Ibu tidak bersedia. Nah, itu resikonya Bapak Ibu tidak bisa mengikuti seleksi CSN kembali secara berturut-turut ya selama 2 tahun. Nah, jadi harap diperhatikan untuk Bapak Ibu eh, memikir ulang ya atau memikirkan kembali bagaimana resiko ketika Bapak Ibu diterima dalam satu instansi tersebut. Kemudian yang diharapkan dari BKN ya bahwa ketika Bapak Ibu diterima
dalam satu instansi atau satu formasi tersebut, berharap ketika para pelamar sudah tahu informasi tentang jabatan tersebut, maka mereka sudah memahami ya tentang jabatannya, jadi tidak merasa kaget pada saat masuk menjadi ASN. Ya, jangan sampai ketika Bapak Ibu diterima menjadi ASN, misalnya kecewa karena gajinya tidak sesuai dengan ekspektasi dan sebagainya ya. Nah, kebanyakan tahun kemarin di tahun 2022 kebanyakan peserta seleksi yang diterima menjadi ASN mereka tidak mengambil formasi tersebut karena mungkin jarak tempuh dari rumah ke tempat bekerja sangat jauh. Nah, itu menjadi faktor lain ya untuk Bapak Ibu pertimbangkan sebelum melamar menjadi ASN. Jadi apakah dengan informasi lengkap di portal ASN Karir ini akan ada konsekuensi bagi pelamar yang mundur dari CPNS maupun P3K? Deputi Suharmin mengatakan sementara ini belum mengetahui. Jadi sebab kalau mau menetapkan sanksi maka harus diatur dalam regulasi dan itu ranahnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Jadi poin pentingnya adalah memberikan informasi selengkap mungkin kepada para calon ASN PNS maupun P3K agar ada transparansi. Jadi tidak saja dalam proses seleksi ya, tetapi juga terkait jabatan yang dilamar. Jadi sebagai informasi dalam pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dan P3K ratusan peserta yang mundur. Nah, ini ya berkaca dari pengalaman sebelumnya, kondisi tersebut makin parah pada seleksi P3K 2022 di mana ribuan calon ASN mundur setelah dinyatakan lulus. Nah, penyebab mundur calon PNS dan P3K itu karena lokasinya jarak jauh. Jadi yang menjadi prioritas alasan ketika diterimanya menjadi ASN, kebanyakan dari Bapak Ibu yang memikirkan bagaimana jarak tempuh dari rumah ke tempat bekerja, apalagi bekerja di instansi yang cukup jauh, misalnya di luar kabupaten, luar provinsi, atau di bagian daerah Indonesia ya. Tentunya hal ini sekali lagi Bapak Ibu harus dipikirkan matang-matang apakah kita sanggup ya untuk melaksanakan tugas tersebut, dan tentunya hubungan dengan keluarga itu memang sangat penting ya ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas. Jadi banyak juga CPNS mundur karena melihat gajinya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi selain jarak tempuh ya, kemudian yang kedua adalah faktor gaji yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu sebelum melamar seleksi CASN di tahun 2023 ini harus pertimbangkan dua hal penting ini, lokasi tempat Bapak Ibu bekerja dan kemudian gaji yang diterima di instansi tersebut ya. Baiklah, itulah informasi penting buat Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.